Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha amradatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawa bihi as-salafus salih. Faqala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Kitabus sabr wa syukur. Al-iman nisfan, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Fama min qurbatin illa wa ajruha bitaqdirin wa hisabin illa sabr. Wa wa'ada sabirina bi annahu ma'ahum. Faqala ta'ala wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kitabus sabr, bab yang menerangkan tentang sabar wa syukur dan syukur. Di sini ada bab yang menerangkan tentang kesabaran dan bersyukur, ya. Karena memang hidup kita itu insya Allah nggak lepas dari dua, ya. Kalau nggak sabar, kalau nggak syukur, ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita baca ini kita tahu ntar kapan kita sabar, kapan kita harus bersyukur. Insya Allah kita detailin nanti, ya. Ini dikatakan al-iman nisfan. Iman itu dibagi menjadi dua. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Setengahnya iman itu adalah kesabaran dan setengahnya lagi bersyukur. Ya, kalau nggak sabar ya kita harus bersyukur. Artinya ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin dalam diri kita itu nggak enak, ya, kita harus sabar. Karena juga memang nanti ada selalu nih di dalam diri kita itu ada perperangan, ya. Dikatakan pasti ada malaikatnya, pasti juga ada setannya, ya. Ketika kita sabar, maka kita ketika itu mengikuti malaikat, ya. Ketika kita nggak sabar, maka yang menang adalah setan. Jadi dua ini selalu berperang di dalam diri kita. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Insyaallah. Bagi orang yang sabar, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar apa? Ajrahum bighairi hisab. Pahalanya itu tanpa hisab lagi. Enggak ada hitung-hitungannya. Ya. Maka kata Imam Ghazali, fama min qurbatin illa wa ajruha bitaqdirin wa hisabin illa sabar. Tidak ada satu ibadah pun di dunia ini, ya, kecuali ada pahala yang sudah ditentukan oleh Allah, ya. Sholat kita kalau sendirian dapat pahalanya 1, misalkan, ya. Tapi kalau sholat berjamaah dapat 27. Kalau kita berbuat baik dapat 1 pahala, bahkan dilipat gandakan jadi 10 atau jadi 100. Tapi kalau sabar bighairi hisab, nggak ada hitung-hitungannya lagi. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung kasih. Ya, makanya nanti bersyukur
orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sifat sabar. Ya. Kemudian dikatakan lagi, ya, wa jama'a lis-sabirina baina umurin lam yajma'aha li ghairihim. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan beberapa keistimewaan bagi orang-orang yang bersabar yang tidak dikumpulkan hal ini, ya, perkara ini pada selainnya, yang enggak diberikan kepada selainnya. Apa dikatakan? Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang sabar itu mendapatkan rahmat dari Allah, dan mereka lah orang-orang yang sabar itu yang mendapatkan hidayah dari Allah. Artinya ketika kita bersabar, maka ketika itu Allah berikan kita hidayah. Ya. Fal huda was salawat war rahmah majmu'atun lis-sabirin. Maka kata Imam Ghazali, hidayah, petunjuk, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu ada di dalam sifat sabar. Ya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru nismul iman. Sabar adalah setengah iman. Nah, jadi kalau kita sabar berarti kita udah mendapatkan setengah dari keimanan. Ya. Nah, as-sabru nisful iman. Nah, tadi kan dikatakan iman itu dibagi menjadi dua, ya, sabar sama syukur. Ketika kita diberikan kesabaran, maka berarti kita udah mendapatkan setengah dari keimanan kita. Ya, nanti tinggal bersyukur. Wa su'ila alaihi salatu wassalam marratan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya pada suatu hari, mal iman, apa itu iman? Faqala as-sabr. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu adalah sabar. Ya. Yang ditanya iman, dijawab oleh Rasulullah adalah sabar. Wa hadza yushbihu qaulahu sallallahu alaihi wasallam al-hajju arafah. Nah, ini kata Imam Ghazali, ini sama seperti firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah. Kalau kita haji, ya, kalau ada orang yang berhaji itu kalau enggak wukuf di Arafah, hajinya enggak sah. Ya. Ketika ditanya al-hajju, apa itu haji? Al-hajju arafah. Haji adalah Arafah. Artinya kalau orang enggak wukuf di Arafah, maka hajinya enggak ada. Begitu juga sabar. Ini sama kata Imam Ghazali. Ketika Rasulullah ditanya mal iman, Rasulullah menjawab as-sabr. Singkat jawabannya, ya Rasulullah, iman itu apa sih? Iman adalah sabar. Artinya kalau kita bersabar, maka insya Allah iman kita itu, berarti iman itu enggak sempurna kalau enggak ada kesabaran. Ya. Nah, tadi kan haji enggak sah kalau enggak ada Arafah. Begitu juga iman. Iman enggak sempurna kalau enggak ada kesabaran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, afdalul a'mal ma ukrihat alaihi nufus. Nah, kata Rasulullah, paling afdalnya amal itu adalah ketika kita hawa nafsu kita ini enggak senang. Rasul sering ditanya apa yang amal yang paling afdal. Kadang jawabannya sholat pada waktunya, ya. Kadang jawabannya jihad, kadang jawabannya itu birrul walidain. Ganti-ganti apa namanya? Menurut keadaan orang yang nanya, ya. Bukan berarti nggak konsisten, bukan. Ya, dilihat ya Rasulullah paling afdolnya amal apa ya? Oh, ini orang apa namanya? Yang pas buat ini sholat. Dia dibilang sholat. Yang paling afdolnya apa? Ini orang apa namanya, yang pas buat dia birrul walidain, sebutin birrul. Nah, ini di satu kesempatan ketika Rasulullah SAW ditanya paling afdolnya amal itu apa, ya, maka Rasul menjawab ma ukrihat alaihin nufus.
sesuatu yang kita kerjakan amal ibadah yang berlawanan dengan hawa nafsu. Sholat subuh, wah berat nih, lawan. Ya, berarti ketika kita berat melaksanakan satu ibadah, itulah paling afdolnya ibadah. Ya, sabar berat, itu paling afdolnya ibadah. Tinggalin maksiat berat, itu paling afdolnya ibadah. Ya, maafin orang berat, itu paling afdolnya ibadah. Pokoknya sesuatu yang berat, yang hawa nafsu ini, kita harus melawan hawa nafsu, itu paling afdolnya ibadah. Iya. Berarti memang kita dianjurkan selalu mukhalaf, berlawanan, harus melawan hawa nafsu. Ketika nafsu kita nggak mau sholat, kita sholat. Ketika nafsu kita pengen maksiat, kita jangan maksiat. Itu paling afdolnya ibadah. Ya. Afdalul ibadah ma ukrihat alaihin nufus. Paling afdolnya ibadah adalah ketika nafsu kita berat untuk melakukan itu. Nafsu kita nggak senang, kita lawan. Ya. Di antaranya sabar paling berat. Ya. Sabar kita harus ngilangin ego dulu. Misal di rumah dah, ya, istri misalkan, ya, atau sama teman kita diapain misalkan, ya, dicela-cela, misalkan diremehin. Ketika ketika itu cuman ada sama diri kita, ketika itu yang dihina adalah diri kita, ya kita sabar. Itu kan lawan hawa nafsu banget tuh. Kayaknya kita nggak dihargai, kayaknya kita diremehin. Itu kan harus sabar. Ya, apa beda, emang aneh begini, emang aneh. Itu sabar. Itu kan harus lawan hawa nafsu berat. Nah, tapi itulah paling afdalnya ibadah. Ada orang salah sama kita, dia udah minta maaf, tapi kita nggak maafin. Iya, mau maafin berat. Itu dia paling afdalnya ibadah. Aneh minta maaf ya, waktu itu begini. Oh, nggak taunya ente begitu ya. Di depan aneh bagus, tapi di belakangnya ini kan berat. Yang tadinya nggak tahu kita, karena disebutin kesalahannya, ternyata ente bagusnya di depan aneh doang, nggak taunya di belakangnya begini. Yang tadinya mau marah, ya, oh sabar. Paling afdalnya ibadah. Oh ya udah, nggak apa-apa dah. Ya. Pernah Imam Syafi'i dikabarin sama muridnya, Imam, tuh orang tuh kalau di depan ente tuh manis tuh, dia tuh baik katanya. Tapi kalau di belakang, diomongin ente. Katanya Imam Syafi'i begini. Seorang Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i orang alim, ahli ibadah, orang soleh, tapi masih ada aja yang ngomongin. Ya, jadi kalau kita ada yang ngomongin, ya biasa tuh. Sekelas Imam Syafi'i aja diomongin. Jangankan Imam Syafi'i, Rasulullah aja ngomongin yang jelek-jeleknya. Padahal Rasulullah nggak ada yang jelek, tapi karena memang hatinya udah benci. Nah, jadi kita kalau dikatakan tuh kullu adawatin qad turja shifa'uha, setiap permusuhan itu pasti bisa diobatin, kita bisa berdamai. Illa man adaka min hasad, kecuali kalau ada orang yang benci sama kamu karena dia hasud. Kalau hasud susah tuh kayaknya. Kita udah berbuat baik sama dia, tapi tetap aja, ya, nggak dimaafin sama dia. Nah, ini berarti dia bencinya tuh karena hasud. Ya susah kalau sama kayak Abu Jahal, Abu Lahab. Rasulullah kurang bagus gimana ya, Pak? Orang yang paling sempurna akhlaknya adalah Rasulullah. Jangankan akhlaknya, wajahnya, semuanya sempurna. Tapi tetap aja dibenci sama Abu Jahal sama Abu Lahab. Kenapa? Karena hasud. Ya. Nah, Imam Syafi'i dikabarin sama muridnya tadi, Imam, itu ada orang yang kalau di depan itu bagus, tapi di belakang, kata Imam Syafi'i, alhamdulillah. Kok alhamdulillah diomongin sama orang, dijelek-jelekin sama orang, nggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti Anda masih punya haibah, katanya. Anda masih punya wibawah di hadapan dia. Dia nggak berani ngomongin di depan Anda, di belakang doang beraninya. Iya.
Dan kalau ngomonginnya di belakang berarti Hanif masih punya wibawa, ya masih punya apa namanya, dia masih takut lah sama Hanif. Masalah dia ngomongin Hanif, terserah dia, itu nanti urusan dia sama Allah. Dan juga berterima kasih katanya. Apa berterima kasihnya? Karena dia udah memberikan Hanif pahala. Ya kita kalau lagi diomongin orang tuh, dia lagi transfer pahala tuh buat kita. Ya. Bahkan pernah ada Sayyidina Ibrahim bin Adham. Sayyidina Ibrahim bin Adham ini satu tokoh ulama sufi yang Masya Allah luar biasa. Pernah ada satu orang ya, yang ini kalau Sayyidina Ibrahim bin Adham, beliau orangnya terkenal, nama beliau terkenal, tapi orangnya nggak jarang orang yang tahu. Karena beliau kalau udah dari satu kampung itu beliau apa namanya, cari kerjaan ya, kayak jadi tukang kebun ya, yang sekiranya beliau kerja cuman buat ibadah, bisa ibadah di dalam situ, dan nggak ada orang yang tahu, nggak demen terkenal beliau, tapi namanya udah terkenal. Nah ini kalau udah di satu kampung itu ada yang kenal sama beliau, kadang beliau pindah lagi, pindah, jadi nggak mau terkenal. Di satu kesempatan beliau ada, kalau sekarang mungkin aparat ya, yang punya kekuasaan ya, itu dia lagi galau, lagi susah hatinya, datang ketemunya Sayyidina Ibrahim bin Adham, tapi beliau nggak udah tahu nama Sayyidina Ibrahim bin Adham, tapi nggak tahu orangnya. Pas datang ketemu, pakaiannya biasa ya, lagi dalam keadaan ibadah, lagi dalam keadaan sholat. Udah selesai sholat disamperin, wahai fulan, coba dong tunjukin sama aneh tempat yang paling tenang di mana, katanya. Kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, kamu kalau mau cari tempat yang tenang tuh jalan ke kuburan, katanya. Ya, pergi ke pemakaman orang Muslim, di situ aja tuh tempat paling tenang di situ. Ini orang lagi galau ya, dikirain kan nanya bakalan dinasihatin atau apa, nanya tempat yang paling tenang di mana, malah ditunjukinnya ke kuburan, disangkain ngeledek ya. Kurang ajar nih orang nih, aneh nanya bener-bener malah diledek, langsung dipukul Sayyidina Ibrahim bin Adham ya, dipukul sampai dikatakan berdarah ya. Tapi subhanallah nggak marah Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ada orang yang lihat pas beliau dipukul, udah ngomong begitu, beliau kagak marah, tahan, senyum, udah pergi Sayyidina Ibrahim bin Adham. Sampai dimaki-maki nih sama orang, kurang ajar kamu, saya lagi nyanyi yang benar tapi kamu jawabnya ngeledek, kamu nggak tahu siapa saya, katanya. Ini nggak taunya orang yang punya kekuasaan dia. Sayyidina Ibrahim, iya saya nggak tahu, udah saya minta maaf, jalan. Ada orang samperin yang tahu dia pukul Sayyidina Ibrahim bin Adham, Pak, ya kamu tahu nggak tuh siapa yang kamu pukul? Nggak tahu. Emang siapa? Itu Ibrahim bin Adham. Ya Allah, Ibrahim bin Adham yang doanya makbul, katanya, yang doanya mustajab. Langsung dia ketakutan ya. Pas dia ketakutan seperti itu, cepat minta maaf daripada didoain yang kagak-kagak ya. Kalau doain kagak-kagak udah selesai dah. Dikejar Sayyidina Ibrahim bin Adham, dapat Sayyidina Ibrahim bin Adham lagi ngelap lukanya tadi, ngelap lukanya. Saya beliau mengatakan alhamdulillah. Samperin, kamu Ibrahim bin Adham ya? Iya, saya Ibrahim bin Adham. Ya Allah, saya minta maaf tadi udah nyakitin kamu, udah mukul kamu. Saya nggak tahu kalau kamu. Udah, emang kenapa? Nggak apa-apa. Tolong jangan doain saya yang jelek-jelek ya. Enggak, siapa yang doain kamu yang jelek-jelek? Justru saya doain kamu biar kamu masuk surga. Ya, biar kamu dosa-dosanya diampunin oleh Allah, biar kamu masuk surga. Kok kamu bisa begitu? Udah saya jahatin, udah saya pukul, bahkan sampai luka, tapi kamu doain saya biar saya masuk surga. Iya. Kalau saya doain kamu yang jelek-jelek, berarti saya nggak adil. Saya zalim sama kamu. Kenapa itu? Iya. Ketika kamu mukul saya, kemudian saya sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya tanpa
tanpa batas, di antaranya adalah surga. Sebab kamu saya dapat surga, masa iya sekarang saya doain kamu jelek, kamu masuk neraka misalkan, ya berarti saya nggak adil. Sebab kamu saya masuk surga, sebab saya kamu masuk neraka, karena didoain masuk neraka jadi masuk neraka misalnya, berarti saya nggak adil. Iya. Ya Allah, kata ini orang bener nih, adalah orang yang luar biasa, dipukul malah didoain baik. Kalau kita bisa ya pukul, habis sudah. Dia mukulnya sekali, kita mukulnya berkali-kali ya. Insya Allah. Dari situ nih orang taubat. Nah tadi kenapa kok, makanya ditanya sama lo, kenapa kok kamu tadi nunjukin saya ke situ, ke kuburan? Iya, saya benar, saya nggak bercanda. Tempat yang paling tenang itu adanya di kuburan, katanya, di pemakaman. Kenapa? Karena di situ kamu nggak bakalan ada dengar orang ribut-ribut, ada dengar orang hasud, ada dengar orang benci sama kamu. Ada gak kira-kira kalau kita lagi di makam nih, tuh yang ada di makam tuh hasud sama kita? Nggak ada, ngomongin kita, gibahin kita, nggak ada. Itu tempat yang paling tenang. Tapi selama kita di dunia nggak ada ketenangan katanya. Pasti aja ada orang yang benci sama orang yang senang. Ya, ada orang yang hasud, ada orang apa aja. Selama kita di dunia nggak ada ketenangan katanya. Yang paling tenang bertemannya sama orang mati, karena dia nggak bakalan. Nah, ini salah satu kesabaran Sayyidina Ibrahim bin Adham. Nah, kenapa beliau bisa begitu? Tahu, karena afdalul a'mal ma'ukrihat alaihin nufus. Paling afdalnya amal adalah ketika hawa nafsu kita ngelawan hawa nafsu. Ya, insyaallah. Nanti insyaallah banyak cerita-cerita tentang orang-orang yang tadi itu sabar. Ya. Di antaranya yang paling jadi panutan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Para sahabatnya Nabi Muhammad, para orang-orang soleh enggak punya sifat itu kecuali ngambil dari Nabi Muhammad. Ada sifat-sifat yang baik pasti ngambil dari Nabi Muhammad. Wakila dikatakan lagi auhallahu ta'ala ila Daud alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, takhallaq bi akhlaqi. Ya, Allah berfirman sama Nabi Daud, wahai Daud, berakhlaklah kamu seperti akhlakku. Apa akhlaknya Allah subhanahu wa ta'ala? Wa inna min akhlaqi anni an-sabur. Sesungguhnya dari akhlakku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku adalah yang maha penyabar. Ya, Allah maha penyabar. Kalau Allah nggak maha penyabar, habis ide kita. Ya, kita tobat, besokannya ulangin lagi, ya kan? Kita, ya Allah, ane sekarang janji, ya Allah, ane mau sholat tepat waktu, sholat 5 waktu. Besokannya nggak sholat. Ya Allah, ane janji nggak bohong. Besokannya bohong. Ya Allah, ane janji nggak maksiat. Nggak lama maksiat. Terus begitu, terus dimaksiatin kita. Ya Allah subhanahu wa ta'ala kita maksiatin, kita langgar perintahnya. Tapi Allah maha sabar. Allah aja maha sabar, masa kita enggak? Nah, ini Allah subhanahu wa ta'ala bilang kepada Nabi Daud, wahai Daud, berakhlaklah seperti akhlakku. Di antara akhlaknya Allah, di antara sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah yang maha penyabar. Ya, alhamdulillah kita punya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sabar. Kalau nggak sabar, bismillah. Wa fi hadis Atha an Ibnu Abbas radhiyallahu an, dalam hadis Sayyidina Atha bin Yasar dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Insyaallah ini yang terakhir ya, kita baca faedah yang terakhir. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, lamma dakhala, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal ansar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di kalangan Ansor, ya, para sahabat yang dari Ansor,
Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amu'minuna antum?" Apakah kamu orang-orang yang beriman? Ini apa namanya? Kalau kita ditanya begitu, kamu orang beriman bukan? Bukan. Ya, ente mukmin bukan? Kalau kita ditanya begitu bingung juga ya. Bingungnya gimana? Kayaknya orang yang nanya itu ragu sama kita. Ya kan? Ente Islam bukan sih? Kita benar Islam. Maka sahabat ketika gitu fasakatu, maka para sahabat diam semuanya. Rasulullah nanyanya, Masya Allah, kamu orang beriman bukan? Ya. Padahal kan udah beriman kepada Allah, beriman sama Nabi Muhammad SAW. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka yang berbicara ketika itu, yang menjawab adalah Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Ini Sayyidina Umar cerdas ya. Beliau tahu nih setelah ini ada pertanyaan lagi nih. Jadi pertanyaan Rasulullah buat nerangin. Ya. Kadang ada orang guru nanya sama murid, sebenarnya bukan pengen jawaban dari itu, tapi nanti buat pengen nerangin. Ya. Tahu nggak ente ini? Nggak tahu. Nah, diterangin jadinya. Ya. Kata Sayyidina Umar, iya ya Rasulullah, kita beriman. Faqala, kata Sayyidina Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma alamatu imanikum? Apa tanda keimanan kalian? Ya Rasulullah bilang, Rasulullah nanya, kamu orang beriman bukan? Kata Sayyidina Umar, iya ya Rasulullah, kami adalah orang yang beriman. Kalau begitu, apa tanda keimanan kalian? Jadi kalau kita ngaku orang yang beriman, itu ada tandanya. Ya. Tandanya orang yang beriman adalah faqalu, para sahabat mengatakan, nashkuru ala rakha, kami bersyukur ketika mendapatkan kesenangan. Ya, ketika mendapatkan kesenangan, kenikmatan, kita bersyukur. Wa nasbiru alal bala, dan kami sabar atas cobaan. Ya, ketika ada sesuatu yang enggak enak, ya, kita sabar. Wa narda bil qada, dan kita ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah. 3 tandanya ada 3, simpel sebenarnya. Makanya nanti insya Allah dari sini tuh apa namanya, dari hadis ini bersyukur sama sabar dan kemudian ridho dengan takdirnya Allah. Dari sini aja kalau kita pegang terus, maka Rasulullah SAW mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, mu'minuna wa rabbil ka'bah. Ya. Kalau begitu kalian benar-benar beriman demi Allah, kata Rasulullah. Sampai Rasulullah bersumpah, demi Allah kalian benar-benar orang yang beriman. Berarti tanda keimanan seseorang adalah ketika dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, ketika dia mendapatkan ujian dia sabar, dan dia ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah. 3 sebenarnya simpel. Ya. Pasti nih di dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kalau kita nggak sabar, ya bersyukur. Kalau kita nggak ngeluh, ya bersyukur. Tinggal pilih aja, ya, mau sabar atau mau bersyukur. Jangan yang lain. Kalau kagak sabar berarti ngeluh. Ya, habis itu kita ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Yang pasti gitu deh. Oh senang nih sama yang ada sama kita, udah bersyukur. Nah, bahkan nanti ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin. Aku takjub, katanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku takjub dengan perkaranya orang mukmin. Ketika dia mendapatkan musibah, ujian, dia bersabar. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Ketika bersabar, dia dapat pahala. Ketika bersyukur, dia juga dapat pahala. Dua-duanya bagus. Ya, ketika kita sabar, kita dapat pahala. Ketika kita bersyukur, kita dapat pahala juga. Jadi di dalam sifat sabar dan bersyukur itu semuanya ada pahalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi sabr ma taqrahu khairun katsir. Terakhir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam sabar, ya, atas sesuatu yang kamu nggak senang, di situ ada kebaikan. Ya.
Kadang kita punya kepengenan, cuman belum terrealisasikan, ya, belum jadi kenyataan. Kalau kita sabar, di situ ada kebaikan, di situ banyak kebaikan. Ya, kata Rasulullah SAW, "Fis sabr ala ma taqrahu khairun katsir." Di dalam kesabaran dalam sesuatu yang kita nggak senang, yang hati ini kayaknya nolak gitu, padahal di situ ada kebaikan. Wa asa an taqrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mungkin kamu benci sama sesuatu padahal di situ ada kebaikan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tapi mungkin kamu menginginkan sesuatu di situ padahal di situ ada keburukan. Jadi Allah nggak kasih. Ya. Nah, jadi jangan menilai semua itu dengan kemampuan kita. Ya, yang terakhir itu adalah naradha bil qada. Ridho aja dengan apa yang Allah tentuin. Kita bersyukur aja dengan apa yang Allah tentuin, maka di situ ada kebaikan. Nah, itu dulu. Nanti insyaallah apa itu sabar, apa itu kapan aja kita harus sabar. Nah, nanti dijelasin ya, Ghazali. Terus kapan kita bersyukur, sabar dalam keadaan apa ya, sabar macam-macam, nanti banyak macamnya. Sabar dalam ibadah kita juga harus sabar ya. Ketika kita dapat nikmat kita juga harus sabar, karena nikmat juga kadang jadi ujian. Berapa banyak orang yang dikasih nikmat banyak tapi dia nggak sabar. Maksudnya apa? Ketika misalkan dikasih harta yang banyak dia, tapi dia nggak sabar, digunain harta itu buat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, malah jauh dari Allah, berarti dia nggak sabar dengan ujian, akhirnya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ada pendetailannya ya, ada penjelasan yang lebih detail lagi. Dan insyaallah kalau kita pegang ini, sabar, syukur, kemudian ridho dengan takdirnya Allah, maka insyaallah hidup kita bakalan nikmat. Nah, mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditanyain? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apabila kita punya wudhu dan wudhu nih, sentuhan sama anak gadis kita yang berperawan bakal nggak? Sama anak yang udah gadis sudah balik? Nah, enggak ya. Jadi ada yang mahram sama yang bukan mahram. Nah, kalau sama anak kita, walaupun anak kita udah balik, tetap enggak batal, karena kita sama anak itu mahram, kecuali sama istri. Ya, kalau kita habis wudu kemudian bersentuhan sama istri, kulit sama kulit tapi ya, nah, itu baru batal. Tapi kalau sama anak enggak, ya enggak, walaupun udah balik. Kalau sama orang lain yang enggak ada hubungan sama kita, yang bukan mahram, baru itu batal. Ya, nah, nanti dijelasinnya itu dalam fikih. Mahram itu siapa aja? Di antaranya tadi anak, ntar bibi, ponakan, ya itu semuanya mahram. Nah, tapi juga tadi itu kalau misalkan sama istri enggak, kita wudu kita kalau sentuhan kulit sama kulit. Nah, kalau sama istri misalkan kita habis wudu, enggak sengaja sentuhan begini doang nih, baju sama baju, ya, atau kulit sama baju, enggak langsung bersentuhan kulit sama kulit, itu enggak batal. Ya, yang batalnya iltiqaul basyaratain ajnabiyain al-kabirain, ya, bersentuhan kulit sama kulit, dua-duanya udah balik yang bukan mahram. Ya, kalau sama ada juga di pengecualiannya rambut. Kita habis wudu, kita pegang rambut istri, enggak batal. Kenapa? Karena rambut bukan kulit. Giginya juga gigi. Habis wudu, istrinya suruh nyengir. Coba dah nyengir dah. Anda mau praktekin ilmu fikih. Disentuh giginya ada, nggak batal. Ya, karena kenapa?
Gigi bukan kulit. Iya, rambut, gigi itu bukan kulit. Makanya kalau bersentuhan nggak batal. Atau kita mau jaga wudhu, aneh wudhu dari rumah mau jalan, nggak taunya di jalan misalkan naik kereta, naik busway, misalkan ya, kan desek-desekan misalkan. Nah, kalau kita mau jaga wudhu, lindungin aja kulit kita. Iya, jangan sampai kena. Nah, walaupun udah desek-desekan misalkan, tapi nggak bersentuhan kulit, tetap wudhu kita nggak batal. Ya, jelas ya. Jadi kalau bersentuhan sama anak batal. Jangankan bersentuhan kita habis wudhu anak salaman, ya nggak batal, nggak apa-apa. Kalau kakak pernah itu tadi kakak sama adik nggak batal, ya anak tadi kan kita katakan bibi, kakak, adik, terus apa lagi, ponakan, nggak batal itu semuanya. Ntar dijelasinnya itu sebenarnya dalam kitab fikih ya, ada beberapa apa namanya yang mahram aja tuh, yang mahram itu enggak batal ya. Jadi kakak sama adik juga enggak batal, kecuali sepupu. Ntar kalau sepupu batal ya. Nah, ada lagi? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan ridhonya Allah. Nah, untuk mendapatkan ridhonya Allah amalan banyak ya. Nah, diantaranya tadi ridhollah fi ridhol walidain, ridhonya Allah ada di ridho orang tua. Orang banyak cara kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, di antara cara-cara itu, di antara ibadah-ibadah itu, kalau kita mau satu aja misalkan dilazimin, tadi di antaranya, aneh mau cari ridhonya Allah di dalam orang tua, ya udah kita istiqomahin itu. Ya, oh aneh belum bisa istiqomah banyak nih. Misalkan kan ada orang aneh mau cari ridhonya Allah di dalam sholat 5 waktu misalkan, jadi dia istiqomah 5 waktu. Aneh mau cari ridhonya Allah di dalam majlis taklim, jadi dia istiqomah hadir majlis taklim. Banyak ya, untuk menggapai rahmatnya Allah, menggapai ridhonya Allah itu banyak. Nah, terus kalau kita mau dan nggak ada amalan yang disandingkan ya antara Allah dan satu amalan itu selain ini dia, bakti dengan orang tua. Anishkurli wali walidaik. Ya. Bersyukurlah kepadaku. Habis bersyukur kepada Allah, kita bersyukur sama orang tua. Bahkan bisa dijadikan patokan orang tua ini ridho sama kita atau enggak. Allah ridho sama kita atau enggak tergantung ridhonya orang tua. Oh, kita lihat orang tua kita ridho sama kita, udah tenang, insya Allah bakalan ridho. Itu nggak peduli orang tuanya kayak gimana, nggak peduli. Orang tua ini jahat sama aneh, nggak apa-apa, tetap kita harus bakti sama orang tua. Orang tuanya zalim sama aneh, tetap kita harus bakti sama orang tua. Orang tuanya mabok misalnya, nggak pernah sholat, tetap kita harus bakti sama orang tua. Nggak ada ceritanya enak orang yang bakti sama orang tua kalau orang tuanya soleh, orang tuanya ngajarin ini orang tuanya tetap ya. Jadi nggak ada alasan bakti Allah di situ nggak bilang orang tua yang soleh, orang tua enggak. Mau orang tua bahkan orang tuanya kafir sekalipun bakti sama orang tuanya itu tetap wajib, asal yang nggak berkaitan dengan keimanan ya. Dan bahkan ini salah satu jalan pintas kita untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena bisa kita lihat langsung. Kalau kita sholat belum tentu kan. Power off. Artinya bukan berarti sholat nggak wajib, tetap kita sholat. Cuman amalan yang paling kelihatan tuh biar Allah ridho ya orang tua. Ya, makanya beruntung bagi orang yang masih punya orang tua. Udah tinggal lihat aja orang tua kita ridho sama kita apa enggak, udah selesai. Ya, kalau orang tua ridho, udah semuanya bakalan beres. Tapi kalau orang tua kita enggak ridho, ya udah ngeri dah. Ya, gitu Pak. Jadi
Mumpung kalau orang tua kita masih ada, udah senengin beliau gitu. Cari ridhonya di dalam diri beliau. Itu kesempatan buat kita. Ya. Bahkan nanti ada seruan ketika orang tua kita nggak ada, ya, apalagi ibu. Ketika ibu kita nggak ada, itu ada seruan di atas langit yang nggak kita dengar, yang dengar para malaikat, yang dengar makhluk-makhluk yang lain, dikatakan telah meninggal ibumu, ya, telah meninggal orang tuamu, yang dengannya itu kamu mendapatkan keridhaan dariku. Telah meninggal orang tuamu, yang dengannya itu aku mudahkan semua urusanmu. Telah meninggal orang tuamu, yang karenanya aku ampunin semua dosa-dosa kamu. Jadi semua kebaikan itu ada di bakti sama orang tua. Balikannya, bahkan ada orang ibadahnya rajin, ya, ilmunya banyak, misalkan jamaahnya banyak, muridnya banyak, hartanya banyak, kelihatannya sukses di dunia, tapi sama orang tuanya durhaka, nggak ada apa-apanya, ya, kagak ada harganya, nggak bakalan diterima Allah, nggak bakalan ditoleh, ya, karena tadi kebalikannya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kemurkaan Allah juga ada di kemurkaan orang tua. Ya, jangan jadiin ibadah itu jadi sebab kita durhaka sama orang tua. Jangan. Ada orang pengen berjihad aja sama Rasulullah, minta izin, ya Rasulullah, aneh mau berjihad di rumah, aneh barusan tuh bikin nangis orang tua aneh, ya Rasulullah. Aneh izin sama orang tua aneh mau jihad sama antum, tapi dilarang sama orang tua aneh. Padahal kan nggak boleh begitu ya. Kayaknya bagus tuh. Ya. Tapi dilarang sama orang tua aneh, ya Rasulullah. Beliau sekarang nangis, udah aneh tinggalin, aneh memilih engkau, ya Rasulullah. Kayaknya kan bagus tuh ya. Orang tuanya nangis, beliau milih perjuangin apa, ketemu sama Allah. Kata Rasulullah apa? La irji, kata Rasulullah. Pulang nanti. Fa fihi ma fajahid. Di dalam orang tua berjihadlah kamu nanti. Enggak usah jihad di medan perang katanya. Jihad dulu di rumah. Ya, di dalam orang tua ente berjihad. Maksudnya apa? Fakama abkaitahuma fa adhikhuma. Sebagaimana kamu tadi menangisi orang tua, kamu bikin sedih orang tua, sekarang kamu bikin orang tua bahagia. Kamu bikin ketawa tuh orang tua. Pulang lagi. Nggak dipakai nih orang sama Rasulullah. Ya, kalau durhaka sama orang tua nggak ada apa namanya? Nggak ada ceritanya. Amalannya diterima nggak ada ceritanya. Tolak semuanya bakalan Nah, jadi kunci utama kita, jalan pintas kita untuk mendapatkan ridhonya Allah, selama kita ada orang tua kita senengin. Ya, nah, nanti kita bakalan nyesel kalau orang tua kita udah nggak ada. Aduh, udah nggak bisa lagi datang kita lihat senyumnya, kita nggak bisa bahagia. Dewa. Nah, jadi salah satu cara kita buat mencari ridhonya Allah adalah mencari ridhonya orang tua. Dan ada amalan-amalan yang lain, tapi selagi orang tua kita masih ada, itu amalan yang paling cepat untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi? Ayo. Makanya ini satu bab. Batas sabar. Nah. Sabar tuh ada batasnya, kadang-kadang gitu ya. Misalkan ada orang, udah ente sabar aja, udah biarin dia, emang orangnya begitu, udah sabar aja, ntar juga dapat. Ya, sabar mulu, sabar tuh ada batasnya. Gak ada, itu salah. Sabar gak ada batasnya. Bahkan dikatakan apa namanya? Allah yang nyuruh kita sabar, Allah yang uji kita. Iya, kita kan disuruh sabar nih, tapi ujian datang dari siapa? Dari Allah. Kadang ujian itu datang dari apa yang kita suka. Iya, kita lagi suka-sukanya misalkan sama anak, ya. Nah, diujinya dari anak. Ini anak kok begini banget. Ya, jadi sabar nggak ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya, kecuali
Nah, ada pengecualian. Sabar dalam ibadah sama sabar ketika apa namanya maksiat apa namanya, larangan-larangan Allah itu, atau kehormatan Allah, kehormatan Nabi Muhammad itu dilecehkan, itu nggak ada sabar. Misal Allah dilecehkan, Nabi Muhammad dilecehkan, Allah dihina, Nabi Muhammad dihina, nah, itu nggak ada sabar. Itu bukan sabar namanya. Oh, Rasulullah itu orangnya begini-begini, ada orang yang caci maki Rasulullah, sabar. Bukan sabar tuh namanya, himar namanya. Iya, namanya keledai. Ya, misalkan juga istri kita, misalkan ada orang istrinya dilecehin sama orang, sabar Rasul, sabar. Bukan sabar tuh namanya, himar, keledai. Ya, kita harus jaga kehormatan istri, kita harus jaga kehormatan anak, kita harus jaga kehormatan Islam, kehormatan Nabi Muhammad, kehormatan Allah. Itu baru namanya marah yang benar. Ya, nah, jadi sabar nggak ada batasnya kalau berkaitan dengan diri kita. Ya, tapi kalau berkaitan dengan Allah dilecehkan, Nabi Muhammad dilecehkan, atau kehormatan keluarga kita, itu nggak ada sabar. Ya, bahkan manistaghdab falam yaghdab fa huwa himar, kata Rasulullah. Siapa orang yang harusnya marah tapi dia kagak marah, maka dia keledai. Ya, dia himar. Nah, jadi sabar nggak ada batasnya, cuman ada tempat-tempatnya. Nah, ya, sabar nggak ada batasnya, tapi ada tempatnya. Nah, baik. Ada lagi? Apa tuh? Oh iya, berkaitan. Dari ini makanya bab ini kitabus sabr wa syukur, berkaitan jadinya. Bab yang menerangkan tentang sabar dan syukur. Jadi sabar sama syukur itu ada kaitannya. Ketika kita mendapatkan musibah, kita sabar. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur. Bahkan ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Betul. Orang yang udah dekat sama Allah, yang jadi kekasihnya Allah, yang jadi pilihannya Allah, beliau bersabar ketika dalam susah, ataupun dalam keadaan nikmat. Yang tadi kita katakan, ketika susah beliau sabar, ketika nikmat juga beliau sabar. Apa tadi itu dikasih harta yang banyak misalkan, kalau nggak sabar, oh udah, duitnya pakai yang nggak halal, ya, diantar berzina, diantar maksiat, karena punya duit banyak, ya, artinya dia nggak sabar tuh, padahal ujian, ya. Nah, bersyukur begitu juga, bersyukur dalam keadaan senang ataupun susah. Ini lebih, masya Allah lagi. Senang udah jelas pasti bersyukur, tapi kalau susah bersyukur gimana? Kita nggak punya duit, alhamdulillah nggak punya duit, bisa nggak gitu? Alhamdulillah, hanya lagi habis dicela-cela sama orang. Alhamdulillah habis dimaki-maki sama orang. Ya, jadi semuanya ada kaitannya. Bahkan ketika kita dapat nikmat, ketika kita dapat kesusahan, kita sabar. Ketika dapat nikmat, ketika dapat kesusahan, kita bersyukur. Jadi dua-duanya ada kaitannya. Ya. Ada lagi? Ya Allah. Udah. Kelas ya? Ayo. Sabar itu apa sih? Nah. Apakah ada kesinggungan? Apakah misalnya emosi? Definisi sabar itu. Nah, ini dia nih. Artinya gampang diucapkan. Nah. Batas-batasnya. Ya, sabar itu. Apa sih sebenarnya definisinya? Ya, orang itu bisa dikatakan sabar kayak itu, kayak apa tuh berbeda sama dirinya. Nah, ini dia yang nanti kita katakan, nanti bakalan ada definisi, ya, yang ada definisi sabar itu seperti apa, sabar dalam keadaan apa aja. Nanti ini pembahasan setelahnya nih, San. Cuman ini kita baca aja ya di halaman setelahnya tuh. Fasabru
ya, setelah pembahasan panjang nih Imam Ghazali, ya, maka beliau mengatakan fasabru, sabar itu adalah ibaratun an thabati ba'ithid din fi muqabalati ba'ithis syahwah. Ya. Sabar itu adalah satu ibarat dari kekuatannya dia dalam agama dan dia lawan hawa nafsu. Ini salah satu definisi sabar. Ketika kita ngikutin ajarannya Rasulullah, syariatnya Rasulullah, terkan panjang lagi syariatnya Rasulullah seperti apa sih ini? Nah, itu dia pentingnya ilmu tuh. Ya. Kayak tadi tuh, kita mau sholat. Jadi sabar bukan pas lagi ditonjokin sama orang aja, bukan. Ya, sabar bukan pas lagi dicaci maki sama orang. Ketika kita sholat, kita jalanin sholat dengan sabar. Artinya kan ketika itu kita ngikutin syariatnya Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad, dan kita lawan hawa nafsu. Nah, ketika itu kita dikatakan sabar. Ya, bukan pas lagi ketika kita dibikin marah sama orang kita sabar, termasuk sabar juga. Ya, nah, cuman kata Imam Ghazali, ketika kita lawan hawa nafsu kita, ya, yang menang adalah syariat kita, ya. Jadi ini tadi kita katakan, Imam Ghazali juga mengatakan wa ma'arakatul qital, tempat peperangan antara sabar sama enggaknya itu adalah di dalam hati kita. Ya, ketika kita menang lawan setan, maka kita termasuk orang yang sabar. Ketika kita kalah sama setan, berarti kita orang yang enggak sabar. Itu kan? Ya. Nah, fa in thabata hatta qaharahu wastamarra ala mukhalafati syahwah faqad nasara, ya, hizballahi wal tahaqa bisabirin. Kata beliau, ketika kita tetap dalam agamanya Nabi Muhammad, agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita ikut, kita lawan hawa nafsu, maka dia termasuk orang-orang yang bersabar. Ya. Tapi wa in takhadala wa dha'ufa hatta ghalabati syahwa wa lam yasbir fi daf'iha iltahaqa bi atba'i syayatin. Ketika dia kalah sama setan yang diikutin hawa nafsunya, maka dia nggak sabar. Itu ya. Dan dia berarti ketika itu ikut sama pengikut-pengikutnya setan. Berarti intinya sabar itu ketika kita melawan hawa nafsu, menang sama hawa nafsu berarti kita sabar. Ketika kita kalah sama hawa nafsu berarti kita enggak sabar. Misal, ya, definisi singkatnya seperti itu. Nanti sebenarnya penjelasannya panjang. Ya, ini satu definisi singkat. Kalau kita menang lawan hawa nafsu, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang sabar. Ketika kita kalah sama hawa nafsu, berarti kita belum termasuk orang-orang yang sabar. Ya, karena banyak nanti sabar itu dalam keadaan apa. Nah, gitu dulu. Ntar insya Allah memang ada penjelasan setelahnya nih. Ini baru keutamaan sabar aja. Ada lagi? Alas kayaknya, udah ya. Ada lagi? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadiin kita sebagai orang-orang yang bersabar, dan juga orang-orang yang bersyukur, ya, dan juga orang yang ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kelak juga akan bisa bersama Nabi Muhammad SAW, dan ilmu kita dijadikan ilmu yang manfaat, yang barakah, yang mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca zikirannya Habib Abu Bakar bin Ahmad As-Segaf. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah
الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان معبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا بكساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عدى الحب وأهله وصحبه عداد طشي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.